Jelang tahun baru 2023, Presiden Joko Widodo sukses buat seluruh rakyat Indonesia terharu bahagia. Menjelang tutup tahun, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 berhasil membuat Presiden Joko Widodo sangat berpuas diri. Dengan realisasi yang sudah berjalan hingga 14 Desember 2022, Jokowi dengan yakin memperkirakan defisit APBN 2022 akan mencapai 2,49% terhadap produk domestik bruto PDB. Proyeksi tersebut lebih rendah dari target 4,5% terhadap PDB, proyeksi yang sudah disusun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sejak awal. Hitungan terakhir, kita 2,49%, turun sangat drastis. Pada saat pandemi ini, upaya kita agar ekonomi makro kita lebih baik dalam angka jelas. Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 belum lama ini dikutip, Senin 26 Desember 2022. Diperkirakan, proyeksi APBN 2022 tersebut bahkan jauh lebih rendah dibandingkan realisasi defisit APBN 2021 yang mencapai 3,6% atau 617,4 triliun. Di sepanjang 2022, kinerja APBN 2022 memang cukup ciamik. Selama 9 bulan berturut-turut atau sejak Januari hingga September 2022 berhasil mencetak surplus. Surplus terbesar tercatat pada Mei 2022 yang sebesar 132,2 triliun. Pada Oktober, November, dan Desember 2022 kemudian berturut-turut APBN mengalami kenaikan. Masing-masing adalah 169,5 triliun pada Oktober 2022, meningkat menjadi 236,9 triliun pada November, dan naik tipis 237,7 triliun hingga 14 Desember 2022. APBN yang diklaim Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bekerja keras sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Adanya ketidakpastian ekonomi global membuat harga komoditas turut melonjak. Salah satunya adalah dari harga minyak mentah dunia. Komoditas terpenting ini bersinggungan dengan banyak aspek di dalam APBN, baik dari segi penerimaan hingga belanja negara, sehingga membuat bendahara negara harus mengajukan perubahan APBN 2022 kepada DPR pada Mei 2022. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia patut bersyukur di tengah melonjaknya kenaikan harga komoditas seperti batu bara, CPO, besi, dan baja. Ini semacam blessing di dalam tekanan atau berkah tersembunyi bagi Indonesia. Sebagai penghasil terbesar komoditas-komoditas tersebut, durian runtuh atau windfall komoditas berhasil membuat pendapatan negara hingga 14 Desember telah melebihi target. Tak tanggung-tanggung, pendapatan negara sampai 14 Desember 2022 sudah terrealisasi 2.479,9 triliun atau telah mencapai 100,9,43% dari target dalam Perpres 98 tahun 2022.